Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Elin Saputriani di YouTube channel aku. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu support channel aku, yang sudah mau menonton video ini. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah subscribe sampai sekarang dan selalu rajin nonton-nonton video aku. Semoga kalian gak bosen karena memang video aku ini gak lari, gak jauh dari video tentang budgeting pengaturan keuangan rumah tangga. Nah, di sini kita sudah sampai di penghujung minggu kedua di bulan Januari 2023. Jadi saatnya kita evaluasi budget di minggu kedua dan juga saatnya kita cash stuffing untuk minggu ketiga ya teman-teman. Jadi tujuan aku mengupload video ini, merecord video ini bukan untuk ria ya teman-teman, bukan untuk menggurui, bukan untuk sok pintar dalam mengajari, karena memang aku juga banyak belajar terutama dalam hal keuangan. Tapi balik lagi, aku tidak lain tidak bukan untuk men-share video ini adalah untuk memotivasi diri aku sendiri supaya aku lebih konsisten dalam budgeting, supaya aku lebih rajin lagi dalam mengatur keuangan, dan aku juga lebih produktif lagi dalam menjalani kehidupanku sehari-hari. Nah, di sini ada untuk kategori jajan, itu kategori jajan anak aku itu nggak tersisa ya teman-teman. Kemarin aku budgetkan Rp35.000 dan tidak ada sisanya. Terus kategori jajan ibu itu bersisa 5.000, jadi yang terpakai adalah Rp30.000. Alhamdulillah masih bisa nyisa walaupun cuma 5.000 ya teman-teman, karena ini semua menurut aku bisa jadi reward untuk kita sendiri, karena kita sudah belajar dalam mengatur keuangan dan belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terutama bijak dalam menggunakan keuangan. Karena balik lagi, uang itu susah teman-teman dicari, jangan sampai justru kita malah mudah menghabiskannya deh teman-teman. Nah, di sini untuk kategori bensin itu habis, terpakai 30.000, belanja mingguan juga habis 120.000. Untuk dana tak terduga ini ada sisa 5.000, jadi yang terpakai itu Rp15.000. Nah, di sini ada uang koin juga sisa 1.000. Memang aku nggak masukkan ke sisa budgeting karena memang aku agak sedikit melupakan koin. Karena aku pengen memang koin itu hanya tabungan yang kita lupakan lah, bisa dibilang ya teman-teman. Jadi memang tidak perlu dihitung, tidak perlu ditunggu hasilnya, karena memang ini tujuannya hanya untuk menambah semangat saja dalam budgeting. Kayaknya kalau lihat tumpukan uang dalam celengan itu agak banyak, itu kayak suatu sihir tertentu ya teman-teman. Jadi supaya kita tuh makin semangat lagi untuk budgeting, mengatur keuangan supaya kita tidak over budget, dan bahkan kalau bisa itu ada sisanya yang bisa kita tabung gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah meal plan untuk minggu ketiga, karena memang rencananya aku akan akhir weekend itu aku akan minap ke tempat mertua, jadi memang belanjanya itu yang sekiranya aja, karena memang kalau misalnya aku minap orang tuaku itu jarang masak teman-teman, karena kata mereka cuma berdua itu nggak enak, kalau masak suka nggak habis, jadi mereka kadang hanya beli sayur matang dan sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi daripada aku beli sayuran terus busuk aja di dalam kulkas nggak terpakai, jadi aku hanya belanja untuk ketika aku masih di rumah aja gitu ya teman-teman. Nah, ini aku potong kertasnya supaya lebih ini aja hemat. Jadi ini aku menulis catatan pengeluaran secara rinci itu cuma dalam kertas teman-teman. Jadi nanti tulis tanggal dan sebagainya. Terus nanti setiap minggu aku evaluasi. Evaluasi yang aku catat di buku finansial itu hanya total sisa dan total pengeluarannya saja. Tapi kalau secara rinci itu aku tulis di kertas gitu aja supaya untuk mengetahui sebenarnya aku pakai sesuai pos atau tidak, gitu aja sih sebenarnya tujuannya teman-teman. Nah, di sini aku keluarkan uang-uang dari binder mingguan, dari belanja untuk belanja mingguan, untuk bensin, untuk jajan aku, jajan anak aku, terus juga untuk dana tak terduga gitu, aku juga keluarin semua. Jadi untuk dana tak terduga itu memang sengaja aku keluarkan, aku bacakan tiap minggu, karena memang kadang tiba-tiba tuh mungkin untuk entah itu untuk beli obat, entah mungkin itu bisa dipakai untuk keperluan-keperluan yang mungkin yang tiba-tiba, mungkin kayak misalnya ban bocor, ban motor atau bagaimana, jadi bisa dipakai untuk mengcover itu, karena memang aku tidak menyiapkan pos khusus untuk mengcover yang itu semua. Jadi dana tak terduga itu memang digunakan untuk dalam kondisi yang tidak dikira, tidak diduga ya teman-teman, tapi memang harus menggunakan uang gitu.
Kalau memang tidak cukup dalam budgeting mingguan, aku biasanya pakai dari dana-dana sisa budgeting juga, karena memang aku tipenya paling nggak mau pakai dana darurat. Kalau benar-benar bukan eh, benar-benar yang darurat urgent banget, aku nggak mau pakai gitu. Karena kalau misalnya masih bisa di cover dengan dana yang lain, aku cover dulu aja, karena memang tujuannya untuk ke sana, teman-teman. Jadi aku tuh bener-bener pengen banget keadaan finansial keluarga aku tuh sehat, yang bener-bener jangan sampai terbawa dengan gaya hidup. Karena kalau misalnya kita membandingkan atau mengikuti gaya hidup orang lain, sudah jelas teman-teman itu salah besar. Karena kemampuan orang itu berbeda-beda, lalu kebutuhan orang itu berbeda-beda, jadi tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Nah jadi memang kalau misalnya kita membandingkan si A sudah membeli rumah, si A sudah membeli mobil, si A sudah membeli tanah dan sebagainya, itu justru kita tidak akan membuat kita bahagia. Karena selain kita untuk budgeting itu bukan berarti kita menderita ya teman-teman, tapi kita bijak menggunakan keuangan sesuai dengan posnya masing-masing. Bukan berarti kita pelit dengan diri sendiri dan ujung-ujungnya kita merasa menderita, karena memang tujuan kita untuk hidup di dunia ini mencari uang itu supaya kita bisa bahagia walaupun dengan cara-cara sederhana yang memang mampu sesuai dengan kondisi keuangan kita. Itu ya teman-teman, nggak perlu jalan-jalan ke luar negeri, nggak perlu jalan-jalan ke luar kota, tapi kalau misalnya di tempat-tempat dekat rumah dan sebagainya bisa dijadikan untuk wisata, itu kenapa nggak teman-teman. Selain budgetnya lebih murah, dan itu juga nggak akan menguras tenaga yang luar biasa yang bikin kita capek jadi malas beberes dan sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi memang untuk bulan ini aku lagi rajin banget jalan-jalan, bisa dibilang bukan jalan-jalan sih teman-teman, kayak quality time gitu sama keluarga. Dia memang kayak untuk deket rumah itu, jadi kalau pakai motor itu kurang lebih 25 menit saja, jadi nggak sampai keluar kota. Itu kayak wisata mandi air gunung gitu, dan itu biaya tiket masuknya hanya 3.000 rupiah teman-teman. Jadi aku memang agak nggak sayang gitu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada yang satu daerah sama aku tahu, itu daerah WTC gitu, Lampung Selatan. Jadi memang mungkin ada yang terkenal juga, karena sempat juga terkenal dan viral di sosial media. Jadi air gunung yang benar-benar dingin, tapi harganya cuma 3.000 rupiah aja teman-teman. Jadi aku seneng banget sih kayak punya wisata kayak gitu, dan anak aku juga seneng mandi air-air gunung gitu. Jadi lebih quality time dan bahagia itu dalam cara yang sederhana ya teman-teman. Nah ini teman-teman lihat, kalau misalnya ini kok ini budgetingnya kayak nggak sesuai gitu, maksudnya kayak belanja mingguan kok 120 tapi yang aku masukkan 100.000. Karena tadi yang kategori uang jajan aku sama anak aku itu nggak ada uang pecahan, jadi aku taruh aja dulu, aku selipin. Yang penting budgeting minggu ini itu adalah uang yang dalam binder hitam ini yang ukuran A7 ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau samaan, cek di deskripsi box ya teman-teman, aku udah cantumin linknya. Dan itu tuh murah banget, harganya cuman 20 ribuan aja teman-teman, binder A7 nya ini. Itu keren banget, dan bahan kulitnya itu bagus banget, kulit-kulit yang kayak kulit jeruk gitu. Itu bagus banget pokoknya, dan aku suka banget warna hitamnya, dia kayak estetik gitu. Nah untuk sisa yang tadi 10.000 rupiah aku masukin aja ke sinking funds aku yang kategori kue lebaran, karena memang tidak terasa ya teman-teman, sebentar lagi akan bulan suci Ramadan. Jadi sudah saatnya kita menyiapkan budget untuk menghadapi terutama kayak baju lebaran, terus kue lebaran, mungkin keuangan takjil juga harus diperbesar, karena kan memang kita tidak hanya membeli makanan bahan pokok, tapi kita juga harus menyiapkan takjilnya gitu ya teman-teman. Dan itu kalau misalnya teman-teman gak siapin budget khusus, itu gak kerasa teman-teman habis begitu aja. Sekian video dari aku, semoga kalian suka dengan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.